Fungsinya agar pengendara dump truck atau kendaraan pengangkut batu bara yang luar biasa besarnya ini bisa melihat kendaraan yang ledakan dan suara gemuruh hampir setiap hari terjadi di tempat ini. Sebab proses peledakan digunakan untuk mendapatkan kandungan berharga yang ada di dalam tanah. Nah, penjelajahan saya kali ini mengarungi sebuah pertambangan batu bara terbesar di Indonesia. Tidak sembarangan orang bisa masuk kawasan pertambangan. Mengingat tempat ini sangat berbahaya bagi orang yang tak mengetahui prosedur keselamatan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan setempat. Batu bara sering digunakan sebagai bahan bakar industri karena harganya sangat murah. Enggak cuma itu, batu bara juga sangat mudah untuk didistribusikan dan enggak membutuhkan tempat khusus untuk menyimpannya. Manfaat batu bara: selain sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik hingga bahan bakar industri, batu bara juga memiliki manfaat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pemanas rumah hingga kebutuhan untuk memasak. Berikut ini manfaat lain dari batu bara dalam kehidupan sehari-hari. Sumber bahan bakar pembangkit listrik. Manfaat batu bara yang paling terkenal yaitu sebagai bahan bakar terbaik bagi pembangkit listrik. Untuk menghasilkan energi listrik, batu bara akan dikonversikan menjadi bentuk uap panas, lalu terbentuk sumber tenaga yang bisa menghasilkan tenaga listrik dengan menggerakkan turbin generator listrik. Produk gas. Batu bara juga bisa digunakan sebagai bahan yang menghasilkan produk gas. Gas alam yang dihasilkan oleh batu bara alami tersebut didapatkan dari dalam tanah dengan proses pengambilan yang memerlukan alat berteknologi canggih. Gas alami yang dihasilkan oleh batu bara akan diolah menjadi tempat pertambangan yang bisa dimanfaatkan menjadi berbagai produk, seperti bahan bakar industri, produk hidrogen, produk solar, dan pembangkit listrik tenaga gas. Produksi batu bara yang semakin meningkat tiap tahunnya menimbulkan masalah baru bagi PT Kalimantan Prima Persada. Area pengelolaan settling pond yang terbatas menyebabkan tidak mampu menampung volume beban pencemar yang masuk saat hujan. Dampaknya, air yang keluar tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan. Oleh karena itu, dilakukan beberapa ide perbaikan, yaitu 1. Reduksi beban, bertujuan untuk pengurangan beban pencemar sebelum penambahan bahan kimikal. Terdapat 2 proses, yaitu pembuatan fan cold trap untuk menampung material kasar dengan bantuan gravitasi, lalu pembuatan filter dengan beberapa kombinasi untuk menyaring material halus yang tidak terjebak oleh fan cold trap. 2. Automasi water treatment plant. Sebelumnya, saat hujan, air limpasan dari stockpile crusher menuju settling pond tidak diketahui debit dan kekeruhannya, sehingga tim SHE sulit untuk menyesuaikan dosis chemical. Automasi WTP ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu pengukur tinggi air otomatis dengan sensor ultrasonik dan pengukur kekeruhan air otomatis yang dilaporkan secara online dan kontinu ke smartphone tim SHE, sehingga dapat mengontrol dosis dengan mudah pada alat chemical dosing pump sesuai dengan debit dan nilai TSS-nya. 3. Mixing chemical. Air keruh yang telah melewati penyaringan akan masuk proses kimia, yaitu proses koagulasi dan flokulasi. Pada proses koagulasi, ditambahkan koagulan dibantu pengadukan cepat oleh agitator, sehingga dapat menghancurkan koloid pada air. Selanjutnya, ditambahkan flokulan di area overflow dengan pengadukan lambat agar mengikat koloid dan membentuk flok sebagai endapan. Pemerintah Republik Indonesia menyatakan kebijakan penghentian ekspor batu bara ke sejumlah negara adalah upaya dalam menjaga kepentingan rakyat di dalam negeri. Krisis batu bara internasional yang sedang terjadi membuat pemerintah harus mengamankan ketersediaan batu bara untuk kebutuhan rakyat. Pemerintah memutuskan untuk melarang seluruh perusahaan pertambangan batu bara untuk melakukan ekspor batu bara mulai tanggal 1 Januari 2022. Kebijakan yang tertuang dalam surat edaran Ditjen Minerba Kementerian SDM dan Sumber Daya Alam yang terbit pada 31 Desember 2021 lalu dikatakan oleh Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan Febri Kalvin pada Kamis pagi adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Hal ini mengacu kepada kebutuhan batu bara seluruh dunia akibat krisis batu bara yang terjadi. Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk mengamankan sumber daya batu bara yang ada guna ketersediaan dan kepentingan dalam negeri seperti keamanan pasokan listrik. Bangkit listrik. Manfaat batu bara di kehidupan sehari-hari. Salah satunya sumber bahan bakar pembangkit listrik. Batu bara dapat dikonversikan menjadi bentuk uap panas.
Kemudian terbentuk sumber tenaga yang dapat menghasilkan tenaga listrik dengan menggerakkan turbin generator listrik. Sumber energi pembangkit listrik yang umum digunakan yakni pembangkit listrik tenaga air, uap, pembangkit menghasilkan berbagai produk gas. Batu bara dapat digunakan sebagai bahan yang menghasilkan berbagai produk gas. Gas alami yang dihasilkan oleh batu bara dapat diolah menjadi tempat pertambangan. Gas alami tersebut bisa dimanfaatkan menjadi berbagai produk, seperti bahan bakar industri, produk hidrogen, produk solar, dan pembangkit membantu industri baja. Batu bara sangat penting karena dapat membantu perindustrian produksi baja. Seperti diketahui banyak kebutuhan manusia terbuat dari material baja. Misalnya peralatan kesehatan, mesin-mesin yang digunakan di dalam rumah tangga, peralatan transportasi, dan peralatan pertanian. Dari aluminium seperti konstruksi, peralatan pertanian, peralatan dapur hingga makanan atau minuman kaleng yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dunia ini menjadi harapan manusia untuk hidup karena peran vitalnya sebagai paru-paru di dunia. Namun, kini nasibnya berbalik 180 derajat. Kalimantan yang sekarang ibarat pulau kotor yang banyak menyimpan kekesalan karena ulah manusia. Tanahnya tandus dan airnya beracun. Hidup di sini pun seperti hilang harapan untuk menikmati alamnya yang banyak didambakan banyak orang seperti dulu. Pertambangan batu bara di Kalimantan Timur menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Ini tentang tambang batu bara di sana. Ya, sudah sejak lama Kalimantan terus digali perutnya untuk menghasilkan mineral hitam itu. Akibatnya alam pun berlahan rusak dan kini kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Ribuan bukti kalau beberapa bagian di Kalimantan sudah hancur. Kalau sudah begini, siapa yang salah? Apakah dalih untuk menyokong listrik dengan batu bara bisa mengembalikan ini semua seperti asal? Kejadian longsor yang ada di Desa Kintab Lama ini adalah salah satu contoh aktivitas pertambangan yang tidak memperhitungkan biaya eksternalitas dari aktivitasnya. Genang bur ke dalamnya. Oh no, kamu bakal auto defeat jika terjebur di sini. Tahun 2015 itu 12 anak yang jadi korban. Tahun 2015 saya sudah minta. Tanah tandus yang tak bisa ditanami apapun. Mungkin dia kan ninggalkan aja. Kalau bagi kami, Pak, yang ada tambang ini nggak ada gunanya. Yang kami rasakan justru dampaknya. Dampak limbah pertambangan. 1. Terjadi pencemaran air. Membuang limbah pertambangan tanpa mengelolanya terlebih dahulu dapat memberikan dampak negatif terhadap air. Beberapa di antaranya yakni menurunnya kualitas air akibat pencemaran, contohnya limbah pencucian bara. Terjadi pencemaran tanah. Sedikit tanah yang digali saat aktivitas pertambangan dilakukan sehingga menghasilkan lubang-lubang besar dan dalam. Sebagian besar lubang-lubang tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ditutup kembali. Akibatnya dalam kurun waktu lama lubang-lubang tersebut berubah menjadi kubangan air yang tentunya berbahaya bagi lingkungan. 3. Terjadi pencemaran udara. Udara bersih menjadi sulit diperoleh bagi masyarakat yang tinggal tidak jauh dari pertambangan akibat limbah penambangan terutama penambangan ilegal. Mulai dari pemanasan global, efek rumah kaca, hujan asam, hingga penipisan lapisan ozon. Pemerintah tengah mengevaluasi 2.350 izin tambang. Jika tidak menjalankan kewajiban dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka pemerintah akan mencabut izin pertambangan tersebut. Ya, ternyata tidak hanya 1.600 izin yang dievaluasi, bahkan mendekati 2.350 izin tambang yang memiliki masalah. Menurut Irwadi, apabila perusahaan tambang melakukan kegiatan yang tidak bisa diterima, maka pemerintah bisa mencabut izin pertambangan tersebut. Penyusunan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan dan RKL serta RPL penting dalam sektor pertambangan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penyusunan dokumen-dokumen tersebut penting. 1. Kepatuhan hukum. Penyusunan AMDAL, RKL, dan RPL merupakan persyaratan hukum di banyak negara untuk kegiatan pertambangan. Dokumen-dokumen ini membantu perusahaan memenuhi regulasi lingkungan yang berlaku dan memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara identifikasi dampak lingkungan. Melalui proses penyusunan AMDAL, perusahaan pertambangan dapat mengidentifikasi potensi dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan operasional mereka. Ini termasuk dampak terhadap udara, air, tanah, flora, fauna, serta aspek sosial dan budaya di sekitar lokasi tambang. Penyusun pengelolaan risiko. AMDAL dan RKL membantu perusahaan mengidentifikasi risiko lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan pertambangan.
Dengan mengetahui risiko ini, perusahaan dapat merencanakan tindakan mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya.